Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentu kabar baik, bukan? Jadi dalam masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, kemudian selalu pakai masker dan jaga jarak. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai norma dan keadilan. Dan kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk hari ini adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma. Dan yang kedua, mendeskripsikan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, apa itu norma? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup di dalam masyarakat. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Dan sebagai makhluk individu, dia memiliki keinginan yang berbeda dengan orang lain. Nah, dari sini timbullah apa itu yang disebut norma. Jadi, norma adalah sesuatu atau kaidah ataupun aturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, macam-macam norma. Menurut sumbernya, norma yang berlaku di dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi, setiap manusia itu memiliki hati nurani. Jadi, sumber daripada norma kesusilaan ini adalah dari hati nurani manusia. Contohnya, jujur, kemudian tidak menyakiti orang lain. Kemudian, contoh yang lain lagi, tidak menyontek pada saat ujian di sekolah. Jadi, sanksi daripada norma kesusilaan adalah adanya perasaan yang tidak tentram, kemudian gelisah, kemudian rasa bersalah. Tadi sudah ada contoh yang Ibu sebutkan tentang mencontek pada saat ujian. Jadi itu menyontek pada saat ujian, kita telah melakukan suatu perbuatan atau suatu pelanggaran yang melanggar norma kesusilaan, di mana perasaan kita akan selalu gelisah ketika kita melakukan suatu kesalahan, di mana pada saat menyontek di saat ulangan. Kemudian yang selanjutnya, norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dari norma kesopanan adalah dari tata kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Contoh, ramah kepada orang lain, kemudian menghormati orang yang lebih tua, kemudian berpakaian yang rapi ataupun berpakaian yang sopan. Adapun sanksi daripada norma kesopanan ini adalah kita bisa dikucilkan dari pergaulan, kita bisa dicela ataupun kita ditegur oleh orang lain. Misalnya saja dalam berpakaian, mungkin di dalam masyarakat luar mereka menggunakan pakaian yang terbuka itu, mereka sudah mengatakan itu adalah suatu hal yang sopan. Tetapi bagi negara kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita
itu adalah suatu perbuatan yang mungkin melanggar norma kesopanan, di mana menggunakan pakaian terbuka itu adalah suatu hal yang melanggar norma kesopanan. Selanjutnya, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Semua manusia mengakui bahwa sumbernya itu dari Tuhan yang Maha Esa. Yang mana di dalam norma agama ini tidak hanya mengatur pergaulan manusia dengan manusia, akan tetapi diatur juga pergaulan manusia dengan Sang Pencipta. Adapun contoh daripada norma agama adalah beribadah dengan baik, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang keji. Adapun sanksi daripada norma agama adalah karena ini sumbernya dari Tuhan, maka sanksinya mungkin kita akan mendapatkan dosa, dan sanksinya pula akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Mungkin saja kita akan masuk di dalam neraka. Misalnya, yang terakhir adalah norma hukum, yaitu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yaitu negara, dan sifatnya memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Contohnya, menaati peraturan dalam berlalu lintas, kemudian wajib membayar pajak. Adapun sanksi daripada norma hukum adalah bisa dipidanakan, kemudian bisa dikurung penjara, ataupun bisa denda. Misalnya, anak yang masih usia 10 tahun membawa kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan helm, kemudian tidak memiliki SIM, itu bisa dijatuhi hukuman misalnya denda. Jadi itulah 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi Ibu Guru harap kalian bisa memahami tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat dan bisa mengaplikasikannya atau mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini ada 2 kesimpulan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, apa itu norma? Jadi norma itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku dalam masyarakat. Kemudian macam-macam norma. Jadi ada 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan, kemudian yang kedua norma kesopanan, kemudian yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.